Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanda, NIM 16102004 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 5 yang berjudul Pendekatan Perencanaan. Pendekatan Perencanaan. Pendekatan perencanaan yang dibahas dalam bab ini adalah pendekatan perencanaan pembangunan berdasarkan teori-teori perencanaan pembangunan. Teori perencanaan pembangunan telah mulai meluas sejak awal tahun 1950-an dan telah mendapatkan tanggapan positif dari negara-negara sedang berkembang atau developing country. Teori perencanaan seringkali dikaitkan dengan model-model ekonomi, linear programming, analisis input-output, operation research, game, dan sebagainya. Namun model-model tersebut tidak berarti apa-apa apabila yang pertama tidak ada statistik yang mendukung. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan dari pimpinan pemerintahan dan politisi untuk memahami pengertian model-model tersebut. Yang perlu disadari adalah fakta bahwa dalam negara-negara yang sedang berkembang, masalah-masalah pembangunan tidak dapat dipecahkan dengan pendekatan ekonomi saja, tetapi mengikutkan pendekatan ilmu politik dan ilmu administrasi. Selanjutnya, perencanaan pembangunan menurut ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi. Perencanaan pembangunan menurut ilmu politik ialah salah satu domain. Ilmu politik adalah membicarakan konsep pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik. Dalam konteks ini, secara umum politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, yaitu negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan negara. Pengambilan keputusan dimaksud adalah mengenai apakah yang menjadi tujuan negara, serta menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Dalam ilmu politik, perencanaan merupakan proses konsensus antara kelompok-kelompok warga negara dan juga konsensus antara negara-negara yang diperankan oleh kepala pemerintah dan warga negaranya. Konsensus tersebut melahirkan adanya keputusan publik. Pembangunan diperlukan oleh warga negara atau publik karena publik membutuhkan keputusan publik dalam bentuk intervensi pembangunan dari elemen negara yang dalam hal ini adalah pihak kepala pemerintah. Kemudian perencanaan pembangunan menurut ilmu ekonomi. Salah satu kajian paling menarik dalam ilmu ekonomi adalah kajian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dalam sudut pandang ilmu ekonomi bermula dari pemikiran tentang berbagai konsep pembangunan. Teori perencanaan pembangunan berasal dari pentingnya negara melakukan intervensi ke dalam mekanisme pasar karena adanya kegagalan pasar itu. Kegagalan pasar diakibatkan oleh tidak berfungsinya pasar dalam menciptakan keseimbangan antara persediaan atau supply dan permintaan atau demand. Ia muncul sebagai akibat logis dari tidak terpenuhinya prasyarat terjadinya keseimbangan pasar, yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam berusaha dan bekerja. Kemudian yang selanjutnya, perencanaan pembangunan menurut ilmu administrasi. Salah satu domain ilmu administrasi adalah ilmu perencanaan pembangunan yang merupakan penerapan dari konsep administrasi pembangunan. Ketika ilmu politik tidak dapat menemukan cara yang paling efektif untuk mengantarkan intervensi pemerintah ke dalam publik, karena aspek kewenangan saja ternyata tidak cukup untuk menjamin efektivitas intervensi pemerintah. Maka konsep administrasi pembangunan muncul menawarkan pendekatan pilihan publik. Pendekatan pilihan publik atau public choice merupakan instrumen pokok dalam administrasi pembangunan yang dikonstruksikan dari pendekatan administrasi.
negara yang diterapkan di negara berkembang. Dalam ilmu administrasi, fokus perhatian perencanaan pembangunan diletakkan pada cara paling efektif menyalurkan manfaat pembangunan yang telah ditentukan secara terukur melalui pendekatan ilmu politik dan ilmu ekonomi. Konsep ini dikenal sebagai mekanisme penyaluran atau delivery mechanism. Menurut sudut pandang ilmu administrasi, terdapat 3 asumsi agar perencanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Yang pertama, kepemimpinan pembangunan. Kepemimpinan merupakan faktor penentu munculnya pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, manajemen sumber daya pembangunan. Sumber daya pembangunan merupakan aspek utama untuk menentukan perencanaan pembangunan agar asumsi perencanaan dapat dipenuhi. Kemudian yang ketiga, prosedur perencanaan. Prosedur perencanaan merupakan langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari langkah-langkah pengumpulan data, penyusunan informasi, perumusan kebutuhan, penilaian anggaran, pengambilan keputusan, kemudian pelaksanaan keputusan, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil, kemudian pelaporan, analisis dampak, hingga diawali lagi dari pengumpulan data dan seterusnya sebagai suatu siklus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.